Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Dwi Kenaldo dengan NIM C1B019179. Saya dari kelas R001 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu yang berjudul tentang SPT dan SSP. Oke, langsung saja kita mulai. Pembahasan yang pertama yaitu adalah SPT. Pengertian SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT memuat informasi seputar jumlah pajak, piutang, serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Segala informasi yang ditulis dalam SPT harus benar, lengkap, dan jelas. Wajib pajak harus bertanggung jawab atas informasi yang tertera dalam SPT. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, Ditjen Pajak sebagai penyelenggara kegiatan pajak dapat meminta keterangan dan pertanggungjawaban pada wajib pajak. Selanjutnya ada jenis-jenis SPT. Ada dua jenis SPT, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. Untuk SPT masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. Ada beberapa jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT masa ini, yaitu ada pajak penghasilan atau PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, dan PPh pasal 26, serta PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15. Ada juga pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM, dan juga pajak PPN. Untuk SPT masa PPh, wajib pajak harus melaporkannya paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya, dan untuk SPT masa PPN wajib dilaporkan setiap akhir bulan pada bulan berikutnya. Dan selanjutnya ada SPT tahunan. SPT tahunan merupakan laporan pajak uang disampaikan 1 tahun sekali atau tahunan atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan ini dibagi dalam dua kategori, yaitu SPT tahunan per orang dan SPT tahunan badan. Batas waktu pelaporan SPT tahunan terbagi menjadi dua, yaitu 3 bulan setelah masa pajak bagi perorangan dan 4 bulan setelah masa pajak bagi badan usaha. Batas pelaporan SPT tahunan perorangan jatuh pada 30 Maret, sedangkan untuk badan usaha jatuh pada 30 April. Selanjutnya ada fungsi SPT. Adapun fungsi dari SPT ini yaitu bagi setiap wajib pajak, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak, seperti pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri ataupun melalui pemotongan atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri, ataupun melalui pemotongan atau pemungutan pajak dilakukan oleh pihak lain. Kemudian, penghasilan yang merupakan suatu objek pajak yang dikenal PPh final, serta pembayaran dari pemotongan dan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan. Yang kedua ada bagi pengusaha kena pajak atau PKP. Bagi pengusaha kena pajak atau PKP, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban pajaknya, di mana ia meliputi setiap perhitungan jumlah PPN dan PPN MBM terkait dengan hal pengkreditan pajak masukan atau PM terhadap pajak keluaran atau PK, serta melalui pemungutan pajak oleh pihak lain dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dan selanjutnya ada bagi pemotong atau pemungut pajak. SPT ini memiliki fungsi sebagai sarana untuk melaporkan pajaknya, serta memberikan pertanggungjawaban atas kewajiban pajaknya, yaitu pajak yang telah dipotong atau yang telah dipungut oleh pihak lain, serta penyetorannya. Dan yang terakhir, bagi petugas pajak. Bagi petugas pajak, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dalam rangka melaksanakan serta menjalankan fungsi pengawasan.
Selanjutnya yang berkewajiban mengisi SPT. Yang wajib mengisi SPT adalah setiap orang pribadi yang menerima penghasilan yang jumlahnya melebihi batas PTKP. Penghasilan tidak kena pajak dan setiap badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia yang terdiri dari PT, CV, persekutuan, korporasi, yayasan, BUMN, dan BUT atau bentuk usaha tetap. Ini ada pembetulan SPT. Ada dua syarat pembetulan SPT. Pembetulan SPT juga dijelaskan dalam UU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan UU nomor 28 tahun 2007. Pembetulan SPT adalah permohonan oleh wajib pajak untuk merevisi laporan atas perhitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Pembetulan SPT sangat bermanfaat bagi setiap wajib pajak agar terhindar dari pemeriksaan dan sanksi. Tata cara pembetulan SPT bisa langsung mendatangi kantor pelayanan pajak atau KPP tempat wajib pajak terdaftar. Adapun dua syarat pembetulan SPT, yaitu pembetulan SPT dapat dilakukan kapan pun sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Wajib pajak yang sedang atau dilakukan pemeriksaan tidak dapat membetulkan SPT yang sedang atau diperiksa tersebut. Pembetulan SPT menjadi lebih bayar atau menjadi rugi paling lambat dilakukan 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan pajak. Yang selanjutnya ada sanksi SPT. Ada beberapa sanksi dalam SPT. Yang pertama ada denda. Sesuai dengan pasal 7 UKUHP, wajib pajak orang pribadi yang tak melaporkan SPT tahunan bisa dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp100.000. Sementara bagi wajib pajak padan yang tak melaporkan SPT tahunan akan dikenakan denda lebih besar yakni sebesar Rp1 juta. Selanjutnya bunga. Bunga dapat dikenakan apabila SPT tahunan telah dilaporkan. Namun wajib pajak dengan kemauan sendiri meminta adanya pembetulan. Pasal 8 UU KUP menyebutkan apabila pembetulan tersebut mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka wajib pajak dikenai sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Bunga tersebut dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Hal yang lain diatur dalam pasal 8 diantaranya adalah apabila wajib pajak diperiksa, tapi belum melakukan tindakan penyidikan dalam kasus tersebut, wajib pajak dikenai denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar sesuai aturan yang berlaku. Yang terakhir adalah pidana. Sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam pasal 39 UU KUP diatur bahwa setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi keterangan dan isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya kita membahas SSP atau surat setoran pajak. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi SSP sendiri yaitu SSP sebagai tanda bukti pembayaran pajak dari wajib pajak. Bukti pengesahan diberikan oleh pejabat kantor penerima pembayaran sebagai validasi oleh pihak yang berwenang. Surat atau dokumen telah terjadinya penyetoran pajak, pengganti bukti potong, dan juga berfungsi juga sebagai bukti pungutan pajak. Bagi wajib pajak yang telah menyelesaikan kewajiban terkait dengan pajak akan mendapat bukti pembayaran pajak yang telah disahkan atau telah mendapat validasi dari pejabat kantor atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan dalam hal ini. Atas waktu pembayaran atau penyetoran pajak. Untuk surat pemberitahuan SPT tahunan atau PPh wajib pajak orang pribadi, batas waktu penyampaian SPT ada paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak dalam jangka waktu 1 tahun, tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT tahunan adalah WPOP yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan itu tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk SPT tahunan masa PH wajib pajak badan.
Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk SPT masa, batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil adalah SPT atau surat pemberitahuan merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan undang-undang perpajakan. Melaporkan SPT surat pemberitahuan merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun suatu badan di Indonesia. Kewajiban melaporkan SPT ini telah diatur dalam undang-undang, dan bagi yang lalai dalam melapor SPT akan mendapatkan sanksi administrasi atau denda yang besarnya ditentukan berdasarkan jenis SPT. Sedangkan SSP, surat setoran pajak, merupakan bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.